warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, perkenalkan kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri, Hendri Eko Prasetyo dengan NIM 2065. Saya sendiri Muhammad Rizky Tatul Laksana, NIM 2003-10-282. Di sini Oh ya Mas, saya mau tanya, kan kemarin ada tugas dari Bumi. Iya Mas, Ah, kemarin itu dikasih tugas itu toh, menganalisis kesehatan bank. ya dari apa? Yang pakai itu loh, Mas, tingkat kesehatannya dengan menggunakan metode CAMEL. Dan Ya dua metode, ya, menggunakan dua metode. yang CAMEL sama RJEAC itu Mas. G, yang kui. Nah Mas sudah menganalisis banknya? Sudah Mas, sudah yang kemarin dari Syariah Ngawi sama BTN apa tadi? Saya juga sudah menganalisis dari PT Bank Mega itu pada tahun 2007 sampai 2022. Siap-siap Mas. Saya jelaskan ya Mas ya sedikit. Oh iya, siap. Saya jelaskan sedikit itu dari kemarin diberi tugas sama Bu Wiwin itu menyuruh menganalisis kesehatan bank umum. Saya itu sudah membaca dari jurnal ya Mas ya. Dari jurnal Indonesia itu dari Bank Mega Indonesia itu pada tahun 2007 sampai 2012 itu 2022 itu gini. Yang pertama nilai kredit kesimpulannya ya ini. Nilai kredit ketiga menunjukkan nilai kredit card lebih besar dari kriteria penilaian tingkat kesehatan bank yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar 8%. Maka rasio yang dicapai PT Bank Mega Indonesia dikategorikan dalam kelompok sehat. Kedua itu kredit KAP PT Bank Mega karena nilai rasio lebih dari 22,5%. Ini menunjukkan nilai kredit KAP pada tahun 2007 sampai 2022 itu lebih kecil dari kriteria penilaian tingkat kesehatan bank yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar 10,35%. Maka rasio yang dicapai PT Bank Mega itu pada tahun tersebut dikategorikan dalam kelompok sehat. Yang ketiga itu nilai kredit PPAP atau PT Bank Mega ini menunjukkan nilai kredit PPAP lebih besar dari kriteria penilaian tingkat kesehatan bank yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar 81%. Maka rasio yang dicapai PT Bank Mega Indonesia itu dikategorikan dalam kelompok sehat. Yang keempat itu dari nilai kredit ROA Mas ya. Dari PT Bank Mega ini menunjukkan nilai kredit ROA lebih besar dari kriteria penilaian tingkat kesehatan bank yang ditetapkan oleh Bank Indonesia itu sebesar 1,2%. 1,22%. Maka rasio yang dicapai PT Bank Mega Indonesia itu dikategorikan sebagai kelompok sehat. Yang kelima itu nilai kredit BOPO. PT Bank Mega ini menunjukkan nilai kredit BPO PO ini lebih besar dari kriteria penilaian tingkat kesehatan bank yang ditetapkan oleh Bank Indonesia itu sebesar 93,52% Mas ya. 92,3% itu yang dicapai PT Bank Mega Indonesia itu dikategorikan dalam kelompok sehat. Yang keenam, nilai kredit rasio PT Bank Mega ini sesuai dengan pendapatan pendidik DKK yang disampaikan di buku lembaga keuangan bahwa jika penemuan nilai kredit rasio cash rasio sebesar 81 maka mendapatkan predikat sehat. Nilai kredit LDR PT Bank Mega ini menunjukkan nilai kredit LDR dan FDR pada tahun 2003 sampai 2003 Mas, nilai dari 2007 sampai 2022 itu lebih kecil dari kriteria penilaiannya tingkat kesehatan bank yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar 94,75%. Maka rasio yang dicapai PT Bank Mega
pada tahun tersebut dikategorikan dalam kelompok sehat. Jadi kesimpulannya itu dari analisis penilaian menggunakan metode Gamel pada PT Bank Mega itu dapat dikategorikan bahwa kesehatan PT Bank Mega itu sangat sehat, Mas. Oh gitu ya Mas. Dari beberapa metode penelitiannya itu dikategorikan bahwa keuangan PT Bank Mega itu dikategorikan dalam kelompok sehat. Itu udah paham, Mas? Nah, Mas. Saya jelaskan tentang Udah, apa ya? udah paham penjelasan Sudah, apa? sudah Masnya itu menganalisis tentang apa? tentang Bank Syariah HI Mas. Bank Syariah Ngawi, Mas ya? Ya, Bisa ya, dijelaskan, Mas, gimana ya. analisis keuangannya? Oh, Kesehatan keuangan. tuh. Saya jelaskan sedikit dari tentang Bank Syariah ya. Bahwa kata bank Ya, berasal dari kata Perancis yaitu banquet dengan memiliki arti bangku ataupun seperti lemari yang memiliki senggi untuk wadah menyimpan atau menaruh benda-benda bernilai sangat bernilai. Terus contohnya peti berlian, peti emas, peti uang sebagai sedangkan bank syariah adalah bank yang pada pengelolanya tidak menghadirkan kegiatan riba. Salah satunya pada bentuk ketanggaan yang dapat ditemui dalam dunia Islam saat ini adalah dengan penghindaran pada bunga yang dianggap dapat menimbulkan riba. Secara ekonominya, seorang muslim mampu mengatakan perhatian yang cukup besar dengan tujuan agar dapat mendapatkan cara guna menggantikan suatu sistem bunga yang telah ditetapkan pada transaksi dalam suatu perbankan. Itu penjelasan sedikit dari pengertiannya. Kalau laporan keuangannya itu suatu catatan yang bersifat tertulis yang dapat melaporkan suatu aktivitas serta pada kondisi pada keuangan pada usaha ataupun entitas yang terdiri pada 4 komponen yang utama. Sehingga informasi pada keuangan dengan lebihnya alamiah, sebuah pemberian laporan tentang kegiatan pada keuangan pada perusahaan yang mampu dipergunakan untuk memandang serta menilai apapun kondisi perusahaan yang mampu menilai pada kinerja perusahaan pada tahun-tahun tertentu. Kalau tingkat tingkat kesehatannya itu dari tahun ke tahun ya Mas. Pada kesehatan Bank Syariah sendiri ya, pun menerapkan fungsi-fungsi secara baik serta dapat juga menjaga mampu memelihara suatu kepercayaan pada kalangan masyarakat sehingga dapat mewujudkan suatu fungsi pada intermediasi pemerintahan pada pelaksanaan berbagai bentuk kebijakan lebih daripada kebijakan yang moneter. Itu yang pertama. Yang kedua, tingkatan kesehatan pada bank syariah sendiri yang awal. Percakapan yang dimiliki bank guna melakukan suatu kegiatan pada operasional dalam perbankan dengan norma serta dapat untuk terpenuhi sebuah kewajiban yang sangat baik pada langkah-langkah yang disesuaikan dengan sebuah aturan-aturan yang sudah ditetapkan pada pihak perbankan sendiri. Pada tingkatan yang lebih terjadinya pada kesehatan bank, jika dapat dilihat dari beberapa pendapatnya terdapat tersebut ya ini posisi di mana suatu bank mampu diucapkan layak atau sehat ataupun tidak. Pada laporan pada keuangan pada bank mampu mencerminkan suatu kondisi serta kinerja pada bank tersebut. Itu Mas. Itu dikatakan sehat, jadi, tidak ada hutang piutang. jadi kesimpulan kesimpulan itu dikatakan sehat ya, Mas? Ya Mas. Kalau rasionya sendiri itu dia pakai pakai metode Camel. Yang dijelaskan penjabatan dalam perbankan syariah. Bentar, Mas, ya. Kan ada kapital, aset, manajemen, sama earning. Iya Mas ya. Itu Iya. penjabarannya. Itu metode-metode yang kita gunakan dalam bank syariah itu sendiri.
Oh, gitu Mas ya. Apakah ada lagi? Tapi ya tadinya ada satu tapi ya temennya nggak masuk itu. Nah, ini terus gimana kalau temannya nggak ada? Nggak apa-apa kita penjelasan dua aja dulu. Nanti yang minggu depan itu ya penjelasan lengkap. Oh, ya Mas, Yang ini siap. kita menjelaskan tentang bank umum dan bank syariah saja. Bank apa? Bank DPR, BPR. Sedikit dari sini cukup ya Mas, menurut Ya, cukup. perkebunan. Ini bisa kita bisa belajar sambil membaca itu ya tentang kesehatan bank-bank di Indonesia itu dari diberi tugas kita bisa membaca menganalisis juga oh jadi gini kesehatan bank ini itu sehat kesehatan bank ini itu tidak sehat itu kan kita bisa paham dari tugas yang diberikan oleh bank lembaga keuangan itu. Oh ya, dari ini sudah jelas ya Mas ya, cukup ya. Das Sekian, terima kasih Mas. ya boleh ditutup Mas kalau gitu.